Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, terlebih selamat Paskah. Kebangkitan Kristus, kematian Kristus telah mengalahkan maut, dan hari ini ditunjukkan kepada kita melalui perayaan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita menerima kuasa kebangkitan pada pagi hari ini bersama-sama lewat ibadah yang ada. Mari kita tundukkan kepala, kita mau masuk dalam pujian dan firman-Nya. Bila kita persatukan hati menghadap Tuhan kita. Bapa yang baik, kami ucapkan syukur kembali pada pagi hari ini kami boleh menerima kesempatan yang baru. Terlebih kami bersukacita di dalam hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, hari kepastian bagi kehidupan kami. Di mana Kristus bangkit, maka ada harapan bagi kehidupan kami. Ada hari esok, yaitu harapan untuk setiap orang yang percaya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Dan kami saat ini hadir di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu akan urapan-Mu. Penuhilah kami Tuhan, setiap pribadi yang haus akan firman-Mu, haus akan hadirat-Mu. Bilang Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah kami masuk dalam pujian. Kami mau masuk dalam firman-Mu dengan kesatuan hati di dalam Engkau. Di dalam Kristus kami memuji-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Terpujilah Allah, terpujilah Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita masuk pujian kepadanya. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku.
sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, Percaya kuasamu terlebih besar. kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran ini. Di kesempatan yang istimewa ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Paskah. Saudara, banyak orang berpikir bahwa perayaan dalam kekristenan yang paling besar adalah Natal. Makanya setiap kali kita perayaan Natal selalu yang paling meriah, saudara. Padahal di dalam Alkitab sendiri, dalam perjanjian baru contohnya ya saudara, ada sekitar 89 chapter, 89 pasal dalam perjanjian baru. Dan dari 89 pasal ini, 4 pasalnya itu membahas kelahiran Yesus. Jadi hanya sekitar 4 pasal dari 89 pasal itu membahas tentang kelahiran Tuhan.
Lalu sebanyak 85 pasal sisanya itu membahas tentang masa-masa pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun sampai kematian sampai kebangkitan. Tapi yang secara khusus membahas tentang hari-hari terakhir, seminggu sebelum Yesus mati kemudian bangkit, itu ada sekitar 27 pasal sendiri. Dari sini menunjukkan bahwa ada bobot yang lebih besar dalam pasal-pasal firman Tuhan yang membahas tentang resurrection, kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya menurut saya justru berita tentang Paskah itu seharusnya berita yang sangat paling puncak dari seluruh kekristenan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17, kita akan memulai dari ayat pertama ini saudara. 1 Korintus 15 ayat 17 dituliskan begini saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan kata lain dari firman Tuhan ini, kalau tidak ada cerita tentang kebangkitan Yesus, semua sejarah kekristenan kita percuma. Semua iman kita percuma. Karena kita adalah orang-orang yang kalah dari dosa. Tapi justru karena kematian dan kebangkitan Yesus, maka ada iman kekristenan. Makanya saya percaya hari ini merupakan satu peristiwa momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang kebangkitan Yesus, ada beberapa hal yang saya ingin sharing pada saudara hari ini, apalagi di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi pada tahun ini saudara. Saya percaya tahun 2020 sungguh merupakan tahun yang spesial ya saudara. Dan saya pada kesempatan ini ingin membagikan tentang, saya mau ajak saudara untuk melihat ada beberapa perkataan pesan yang Yesus sampaikan kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-muridnya secara khusus pada waktu itu setelah dia bangkit. Dan pesan-pesan ini yang saya menangkap beberapa hari yang lalu ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya menangkap seperti ada satu pesan profetik yang Tuhan taruh untuk disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Nah, sebelum saya membaca ayat ini, saudara tahu konteksnya. Yohanes 20 adalah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, satu orang pertama yang dijumpai oleh Tuhan sebetulnya adalah seorang perempuan, yaitu Maria Magdalena. Jadi menurut saya inilah penginjil pertama sejak Yesus bangkit, yaitu penginjil seorang wanita. Nah, waktu Maria Magdalena ini selama beberapa hari menangis terus dikubur, dan Maria Magdalena merupakan menurut saya satu-satunya orang yang konsisten dari sejak proses Yesus ditangkap, penyalipan, sampai penguburan, sampai beberapa hari di dalam kubur. Maria Magdalena adalah orang yang tidak pernah meninggalkan jauh dari tempat Yesus dikubur. Dia cuman pulang sebentar untuk ambil rempah-rempah kemudian balik lagi. Kalau Anda membaca tentang kisah perjalanan Maria Magdalena ngikutin Tuhan, saudara akan temukan bahwa ini orang yang tidak pernah lepas sedikit pun dari Tuhan. Bahkan sekalipun Yesus ada di dalam kubur, yang lain pulang, dia tidur di depan kubur saudara. Jadi dia hanya pulang sebentar, ambil rempah-rempah, kemudian balik ke kubur lagi. Ini adalah orang yang sangat cinta dengan Tuhan. Dan ketika dia menemukan bahwa kubur Yesus kosong, wanita ini hancur hatinya, menangis. Nah, saya tersentuh ketika membaca cerita pertama kali sejak Yesus bangkit, orang pertama yang dia temui adalah Maria Magdalena. Dan saya mau mengajak saudara untuk menangkap message atau perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Karena beberapa waktu yang lalu ini perkataan-perkataan ini tiba-tiba menjadi hidup sekali, menjadi rema untuk saya sampaikan buat gereja Tuhan.
Saudara, kata-kata Yesus yang pertama ketika dia ketemu dengan Maria Magdalena, kita lihat di ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Saudara, perkataan pertama yang Yesus katakan kepada Maria Magdalena adalah, "Mengapa engkau menangis?" Saudara, hari-hari ini saya percaya keadaan seluruh dunia sedang dalam kondisi yang tidak enak. Tadi pagi pada waktu saya saat teduh, setelah selesai saat teduh, saya kemudian mendapati di handphone saya ada sebuah berita, sebuah komentar dari seorang artis. Dia berkata begini, tahun 2020 ini adalah tahun yang berbeda, yaitu tahun di mana tahun banyak terjadi kehilangan. Dia bilang begitu, the year of many loss. Jadi ada banyak orang yang mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai di 3-4 bulan dari tahun ini. Mungkin penyakit ini telah juga membawa cukup banyak orang-orang, bahkan di kalangan anak-anak Tuhan juga cukup banyak yang terkena, dan ada banyak hamba Tuhan juga yang 3 bulan ini dipanggil Tuhan, baik karena kena coronavirus. Jadi saya waktu membaca dia punya komentar seperti ini, hati saya seperti gimana gitu saudara. Saya merasakan ya tahun ini begitu banyak orang yang kehilangan. Mungkin kehilangan seseorang yang dikasihi, mungkin kehilangan mata pencarian, banyak kehilangan pekerjaan. Saudara, saya melihat satu video di mana ada sekelompok orang yang di PHK, kemudian mereka menangis. Saudara, hati saya ikut hancur ketika melihat fakta-fakta seperti ini. Ada banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan penghasilan. Mungkin tadinya penghasilan sekian, Store Manager Ramayana tiba-tiba City hancur Plaza drastis. Depok, M. Nukmal Amdar menyampaikan Saudara, klarifikasi ada begitu kabar banyak itu. kehilangan Nukmal terjadi di Amdar. 3 bulan awal dari tahun 2020. Dan banyak dari saudara dan saya mungkin kita ini lagi sedih, lagi nangis. Beberapa teman ngomong begini, sedih ya, kita nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa ketemu dengan saudara-saudara. Seorang teman juga berkata, sedih ya, kita nggak bisa lagi ibadah sama-sama, nggak bisa kumpul-kumpul lagi nyembah Tuhan bareng. Sekarang semua dengan online. Ada sebuah kesedihan lah saudara. Kesedihan di mana mungkin ya sedikit kebebasan kita harus ditahan, dipenjarakan. Dan mungkin banyak air mata sedang tertumpah hari-hari ini. Tapi ada satu pesan Tuhan ketika dia bangkit. Dan saya percaya hari ini Yesus bangkit dan dia berkata begini, "Kenapa kamu menangis?" Saudara tahu arti kata ketika Yesus bertanya kepada Maria Magdalena, "Kenapa kamu menangis?" Yang saya rasakan tuh begini, Tuhan sedang mengatakan sesuatu. Hey, I'm in control. Aku pegang kendali. Mungkin kamu tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi trust me, percaya. Aku Tuhan, pegang kendali. Perkataan pertama yang muncul dari mulut Tuhan adalah, "Kenapa kamu menangis?" Dan perkataan kedua yang saya tangkap setelah Yesus bangkit adalah kita bisa lihat dari Matius 28 saudara ya. Kita bisa lihat dari Injil Matius pasal yang ke-28. Pada waktu Yesus bangkit, saudara, murid-muridnya juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 secara khusus kita lihat ayat yang ke 45
Kemudian kita lihat ayat yang ke-10. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kemudian di ayat 10 ini kata pertama juga yang Yesus sebutkan kepada mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan takut. Saudara, satu lagi dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Firman Tuhan tuliskan begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, bayangkan suasana pada saat Yesus mati seperti keadaan di zaman itu. Selama ini murid-murid Yesus itu berharap bahwa Yesus itu adalah penyelamat mereka yang akan membawa mereka itu dimerdekakan dari penjajahan Romawi. Mereka berpikir bahwa Yesus itu yang akan membebaskan mereka untuk masuk ke dalam sebuah kerajaan yang bebas, yang merdeka. Tapi ternyata Yesus yang mereka harapkan ternyata mati. Saudara bisa bayangkan pengharapan mereka hancur, langsung pupus, saudara. Dan mereka semua ketakutan dengan orang-orang Yahudi, mereka ketakutan. Saudara bisa bayangkan rasa takut yang mereka luar biasa rasakan pada waktu itu. Nah, ketika pertama kali Yesus ketemu dengan murid-muridnya, satu kalimat yang dia katakan adalah jangan takut. Kenapa sih saudara orang itu mulai merasa takut? Kenapa sih kita tuh mulai merasa takut? Seseorang bisa merasakan takut ketika dia sudah merasakan bahwa dia tidak bisa kontrol sebuah keadaan. Seseorang mulai merasa takut ketika dia sudah merasa dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keadaan yang terjadi. Dan hari-hari ini banyak dari kita dicekam dengan ketakutan, saudara. Karena kita merasa sampai kapan keadaan ini akan terjadi. Beberapa kita optimis, pasti bulan Mei nanti akan selesai. Amin, saudara. Beberapa dengan iman, pokoknya akan segera selesai. Saya juga ditanya dengan beberapa jemaat, Ibu Ruth, Tuhan bicara enggak kapan selesai? Jujur saya enggak tahu, saudara. Saya juga enggak tahu kapan ini selesai, sampai kapan keadaan ini akan berlangsung, kapan lockdown ini akan dibuka kembali. Saudara, saya enggak tahu. Orang bisa perkirakan bulan ini, saya enggak tahu. Tapi yang saya rasakan bahwa kita semua juga merasakan ketakutan. Kenapa? Karena ini out of control, karena kita enggak bisa kendalikan. Kita secara pribadi tidak bisa kuasai keadaan ini. Kita tidak bisa kendalikan masalah ini, saudara. Dan disitulah kita mulai merasa ketakutan. Bagaimana dengan penghasilan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan cita-cita saya? Bagaimana dengan mimpi saya? Semua orang dicekam dengan ketakutan. Dan ketika kita mulai merasakan tidak bisa mengendalikan keadaan, kita merasa kemampuan kita terbatas, Yesus berkata begini, jangan takut. Dan yang luar biasa, setelah Yesus berkata jangan takut, saudara, Tuhan Yesus berkata begini, damai sejahtera bagi kamu. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Di dalam ayat selanjutnya, Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, amazing, di dalam ayat yang ke-20 dari Yohanes 20. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saudara, tiba-tiba Tuhan berbicara begini. Habis Tuhan berkata kepada muridnya begini, jangan takut. Lalu dia tunjukkan tangannya yang berlubang paku dan dia tunjukkan lambungnya. Saudara tahu artinya? Artinya Tuhan bilang begini, hei dengar, kamu memang gak mampu. Kamu memang gak bisa. Tapi lihat, aku sudah menaklukkan semuanya. Aku sudah menang atas semuanya. Aku sudah menang atas segala kematian. Aku sudah menaklukkan. I have conquered everything. Loh, bahkan aku telah menguasai kematian. Yang Yesus tunjukkan dengan lambungnya dan tangannya adalah dia mengingatkan saudara dan saya bahwa di hari Paskah ini apapun keadaan yang sedang di luar kendali kita, yang membuat kita hancur hati, yang membuat kita merasa tanpa pengharapan, yang membuat kita mulai ketakutan, Tuhan mengingatkan kita kembali, lihat tangannya yang berlubang paku, lihat lambungnya yang ditusuk, saudara. Dia sudah melewati semuanya, dia sudah mengatasi semuanya, dia sudah menang atas semuanya.
Saudara, saya diingatkan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Saudara, saya sangat diberkati dengan kitab Efesus ini. Dan banyak orang melupakan ini. Efesus pasal yang pertama, saudara. Satu kali Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus. Dia bilang begini, saudara, saya berdoa pada hari ini ayat ini akan mencelikkan mata saudara. Efesus pasal yang pertama dituliskan begini. Kita lihat di ayat yang ke-16, mulai dari ayat 16 saudara. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Kemudian dikatakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya berdoa pada hari ini, doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus juga akan terjadi buat saudara dan saya. Saya berdoa pada pagi hari ini, Tuhan akan memberikan kepada saudara roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena rupanya banyak dari kita yang gak ngerti. Kemudian ayat 18 Rasul Paulus katakan begini, dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Saya berdoa hari ini Tuhan menjadikan mata hati saudara terang. Terang bagaimana? Karena rupanya banyak yang tidak bisa melihat. Terang seperti apa? Supaya kamu mengerti. Mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Saya lanjutkan sedikit saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya rangkum singkatnya, Rasul Paulus berdoa supaya mata hati saudara dan saya dibukain. Mengenai apa? Supaya saudara dan saya ngerti fasilitas apa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudus. Kita ternyata punya fasilitas saudara. Alkitab bilang begini, supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, yaitu termasuk saudara dan saya. Jadi ada jatah yang telah disediakan buat saudara dan saya. Dan Rasul Paulus berdoa begini, supaya saudara dan saya mengerti betapa hebatnya jatah yang diberikan kepada kita. Betapa hebatnya warisan yang diberikan kepada saudara dan saya. Lalu dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 20, bagian jatah yang diberikan kepada saudara dan saya ini terjadi karena dikerjakan Tuhan di dalam Kristus dengan membangkitkan dari antara orang mati. Dengan kata lain, karena kebangkitan Yesus ini, maka ada jatah yang diberikan kepada saudara dan saya. Ada bagian yang disediakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya, yang merupakan bagian yang sangat dahsyat sekali. Nah, Rasul Paulus berdoa benar supaya Tuhan kasih roh hikmat dan wahyu untuk mengerti ini dengan benar. Supaya mata hati saudara dan saya terang untuk mengerti betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa yang disediakan oleh Tuhan oleh karena kebangkitan Yesus buat orang-orang kudusnya, yaitu buat saudara dan saya. Lalu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-21. Bahkan menurut ayat 21 dituliskan begini. Jatah nih ya, jatah bagian warisan yang diberikan oleh Tuhan karena kebangkitan Yesus kepada saudara dan saya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Wow, dari segala pemerintah loh saudara. Dari segala penguasa. Hari-hari ini dunia sedang dikuasai oleh coronavirus. Dengarkan saudara, ada jatah yang diberikan oleh Tuhan karena kebangkitannya, kebangkitan Kristus yang katanya jauh lebih tinggi daripada penguasa, daripada segala kekuasaan, daripada segala kerajaan. Bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut termasuk nama virus. Ada kuasa yang sangat besar. Kuasa seperti apa? Wow, kita akan coba lihat lagi ya lebih jauh. Kita lihat selanjutnya saudara. Di ayat yang ke-22 dari Efesus 1 ini kita lihat ya selanjutnya saudara ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Bagi saya saudara, kata segala sesuatu berarti segala sesuatu, termasuk coronavirus, termasuk keadaan pandemi sekarang ini, sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan selanjutnya dikatakan, dan Kristus telah diberikannya kepada jemaat. Siapa jemaat saudara? Saudara dan saya. Saya rangkum lagi ya saudara. Gara-gara kebangkitan Kristus, maka ada bagian yang ditentukan bagi saudara dan saya yang diberikan oleh Kristus karena kebangkitannya. Yang katanya Rasul Paulus, bagian yang diberikan ke kita ini lebih besar dari segala nama yang dapat disebut. Lebih besar dari segala apapun. Dan kenapa bagian yang besar ini diberikan ke kita? Karena kebangkitan Yesus. Lalu dituliskan, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Berarti apa bagian yang diberikan kepada saudara dan saya? Yaitu kuasa. Kuasa kemenangan atas segala sesuatu, termasuk coronavirus. Saya cuma ingin ingatkan pada saudara hari ini, ketika Yesus bangkit, Yesus juga sudah disalibkan. Saya yakin dia sudah menyalibkan di atas salib, termasuk segala penyakit, termasuk apa yang terjadi hari ini. Saya nggak bilang bahwa orang Kristen nggak bisa sakit. Kita bisa sakit saudara, karena daging kita terbatas. Tapi yang saya ingin katakan pada saudara, Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu ngerti. Ada kuasa yang dikasih ke kamu, ke kita semua. Ketika Yesus mati, dia ambil, dia bergulat mengalahkan semuanya itu. Lalu dia bangkit, dia menang. Dan dia bilang begini, dia diberikan kepada saudara dan saya. Apa yang diberikan? Kuasa kemenangan, kuasa atas penyakit, kuasa atas segala nama yang dapat disebut. Saudara, hari ini, di hari Paskah ini, Tuhan ingin ingatkan, jangan nangis nak. I'm in control. Aku pegang kendali. Aku Tuhan yang masih ikut campur. Trust me. Dan bagian kedua yang Tuhan ingatkan, jangan takut. Lihat, tangan yang berlubang paku. Lihat, lambungku yang ditusuk. Yang Tuhan mau ngomong ke saudara dan saya hari ini adalah begini. Ingat nak, you are more than conqueror. Bersama dengan aku, kita akan menaklukkan ini dan kita akan ambil kemenangan ini. Karena itu hari ini saudara, di hari Paskah ini, saya ingin saudara dan saya belajar untuk kuat. Mari kita katakan di saat kita berdoa bersama dengan keluarga kita. Mari kita katakan, tidak ada salahnya kan? Kita berkata dengan percaya, Tuhan, Engkau telah menaklukkan segala penyakit, termasuk coronavirus. Bahkan termasuk penyakit-penyakit yang akan datang, yang bahkan belum pernah dikenal orang. Mari kita berdiri sama-sama dengan keluarga kita. Kita berdiri sama-sama dengan mereka. Dan kita katakan di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau telah mati. Engkau mengambil semuanya. Dan Engkau dibangkitkan, Engkau telah menang. Tuhan ingatkan hari ini, hei, lihat tanganku yang berlubang paku. Aku telah menaklukkan semuanya itu dan memberikan kuasa itu juga kepadamu. Bukankah firman Tuhan juga berkata begini, jika engkau percaya kepadaku, engkau dapat melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh aku, kata Tuhan. Saudara akan mempunyai kekuatan untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini saatnya kita menginjak kalajengking yang ada saudara. Mari kita katakan dengan percaya, bangkitkan iman pengharapan saudara pada hari ini. Dan mulai berkata dengan keluarga saudara ketika berdoa, jangan down, jangan menangis dan meratapi keadaan. Tapi saudara berkata begini, Tuhan, Engkau sudah mati, Engkau sudah ambil semuanya. Dan di dalam nama Yesus, sekarang aku katakan penyakit coronavirus, Engkau menjauh dari keluarga kami.
Aku perintahkan oleh dalam nama Tuhan Yesus, dengan tubuh dan darah Yesus, engkau sudah disalibkan. Engkau sudah disalibkan. Dan engkau tidak boleh sentuh keluarga kami. Saudara, mari kita berdiri sama-sama dengan keluarga kita. Ambil kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Saya ingin kesaksian, saudara. Ada salah satu anak rohani saya pernah bercerita bahwa ketika dia mengerti tentang kuasa kebangkitan Tuhan, dia selama ini kita selama ini cuma merayakan Paskah seperti sebuah liturgi, saudara. Tidak ada sesuatu yang gimana gitu, beda, cuman seperti perayaan yang lain. Nah, ketika untuk pertama kali dia ngerti tentang kuasa kebangkitan, ternyata Yesus bukan cuman bangkit dan punya kuasa atas kematian dan atas segala penyakit, tapi yang dahsyatnya lagi, kuasa itu menurut Efesus pasal 1 diberikan kepada saudara dan saya. Masalahnya banyak dari saudara dan saya tidak pernah menyadarinya, dan kita tidak pernah mempercayainya, bahkan kita tidak pernah memfungsikannya. Saya cuma pengen cerita dengan satu kesaksian sederhana ini, mudah-mudahan boleh menjadi kekuatan. Ada seorang anak rohani saya yang ketika dia mengerti tentang kuasa dari kebangkitan Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya. Nah, dia selama bertahun-tahun mempunyai satu keterikatan dengan rokok, saudara. Jadi dia ngomong satu hari itu bisa berapa pak dia rokok. Dan sangat sulit sekali untuk dia tuh berhenti merokok. Dia coba ngikutin nasihatnya orang, makan permen lah atau apapun. Dan dia bilang begini, orang bilang begini, pasti bisa berhenti merokok asal punya kemauan. Dan dia ngomong begini, saya ini punya kemauan Cik, tapi tetap tidak pernah bisa berhenti merokok. Dan ketika orang itu selalu ngomong sama saya, kamu kurang kuat kemauannya. Saya tuh jengkel Cik, karena apa? Kamu gak ngerti yang jalanin. Saya ini merasa sudah sangat-sangat bertekad untuk berhenti, tapi tetap tidak bisa berhenti dari kebiasaan merokok. Jadi ada dua kebiasaan dia, yaitu dia ketergantungan dengan rokok dan minuman, alkohol. Lalu ketika dia ngerti kuasa kebangkitan, ini yang terjadi pada dia. Lucu sekali, saudara. Dia bilang begini, setiap kali saya merokok ya Cik, saya merokok nih ya, habis satu hisepan, dia mengucapkan ayat firman Tuhan. Dia mengucapkan ayat firman Tuhan. Jadi dia bilang begini, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Saudara, ayat ini bukankah juga punya pengertian bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita sebetulnya menjadi ciptaan yang baru. Kuasa yang Yesus berikan kepada saudara dan saya juga termasuk kuasa kemenangan atas keterikatan kepada rokok. Lalu dia katakan, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dia merokok satu hisapan, lalu dia bilang begini, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Lalu dia merokok lagi, menghisap lagi nih saudara. Terus dia katakan gini, aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dia lagi ngerokok, aku ciptaan baru dalam Kristus. Saudara, orang kalau lihat gini dipikir sesat nih saudara, main ayat aja dipukul rata. Terus kemudian ini terjadi beberapa hari, sampai ketika pokoknya total tuh sekitar 2 minggu saudara ya. Setelah beberapa hari dia mulai merasa begini. Satu kali terjadi ketika dia lagi ngisep satu batang rokok, dia ngisep sama, dia melakukan ritual yang sama. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Tiba-tiba dia merasakan di lidahnya tuh kerasa gak enak sekali, pahit sekali katanya dia. Lalu dia buang itu rokok. Dia benar-benar merasa gak enak. Dia ngomong gak pernah sepahit itu saudara. Setelah dia buang, dia lihat puntung rokoknya. Dia nyesel, aduh baru aku hisap sedikit. Akhirnya dia ambil lagi, dipungut lagi. Dia tiup lagi, dia hisap lagi saudara. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Tiba-tiba dia merasakan pahitnya yang luar biasa. Gak enak sekali, dia buang lagi. Beberapa kali seperti itu. Sampai akhirnya dia betul-betul ngerasakan itu memang benar-benar gak enak. Dan ajaibnya setelah itu dia berhenti merokok sampai hari ini. Hal yang sama dia ceritakan kepada saya ketika dia menghentikan kecanduannya terhadap minuman alkohol. Saudara, amazing. Dia ngomong begini sama saya tuh baru mengerti Cie, bahwa kebangkitan Yesus itu bukan cuman sebuah event. Tapi betul-betul waktu Yesus bangkit itu adalah kemenangan mutlak. Yesus bangkit, dia menaklukkan kuasa, segala kuasa penyakit.
Makanya Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Telah saudara, bukan akan. Dia udah menang dan yang ajaibnya kuasa kunci kemenangan itu dikasih ke saudara dan saya. Pertanyaan saya hari ini, saudara percaya enggak? Ada kuasa yang Tuhan berikan ketika dia bangkit. Dan kuasa itu buat jatah kita. Mari hari ini, di hari Paskah ini saudara, bangkitkan semangat saudara. Dan mulai katakan begini, di dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan. Dan firman Tuhan mengatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Termasuk penyakit. Dan aku katakan penyakit corona, virus, aku perintahkan engkau pergi menjauh dari keluarga kami di dalam nama Yesus. Engkau pergi menjauh dari keluarga kami di dalam nama Yesus. Mari bangkitkan semangat saudara. Hari ini apapun ketakutan yang sedang saudara halamin, satu perkataan Tuhan di hari Paskah ini adalah, kenapa engkau menangis? I'm in control. Trust me, I'm with you. Dan Tuhan katakan jangan takut. Lihat tangan yang berlubang paku. Aku udah menang. Ayo kita bangkit sama-sama. Yuk kita jalan sama-sama dengan Tuhan. Yuk kita melangkah, ambil kemenangan saudara. Saya berdoa hari Paskah ini akan membuat semangat saudara bangkit kembali. Dan saudara jangan putus asa. Keadaan apapun, saudara bangkitlah dan katakan, aku telah mengambil segala kuasa oleh kebangkitan Yesus. Dan di dalam nama Yesus aku perintahkan damai sejahtera. Tuhan katakan begini, shalom, damai sejahtera bagi engkau. Pada waktu Yesus ketemu muridnya, mengakhiri firman Tuhan hari ini, Yesus berkata begini, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, saya mencari tahu kata shalom. Shalom ternyata bukan cuman berbicara tentang keadaan yang damai. Tapi ternyata di dalam arti shalom itu adalah termasuk whole being, keutuhan kita, wellness, health, kesehatan, bahkan prosperity. Mari saudara, daripada Anda putus asa, bangkitkan semangatmu dan katakan begini, Tuhan, kuasa salib-Mu, Engkau telah menang Tuhan. Engkau telah menang dengan sempurna. Dan Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami. Dan sekarang di dalam nama Yesus, aku perintahkan kesehatan terjadi bagi keluarga kami. Perbaikan terjadi bagi keluarga kami. Pemulihan datang bagi keluarga kami. Kesembuhan terjadi pada keluarga kami. Bahkan kemakmuran terjadi pada keluarga kami. Mungkin sekarang banyak orang sedang mengalami PHK. Bahkan pekerjaan turun terjun bebas. Tapi dengarkan saudara, Yesus bisa menyediakan koin di mulut ikan. Yesus bisa mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia makan. Saya tidak tahu, banyak hal yang kita terbatas. Kita tidak bisa kendalikan. Mau apa? Uang kerjaan dihentikan. Cari kerjaan yang lain semua juga pada off. Semua juga pada tutup. Apa yang bisa dikerjakan? Saudara, di saat ketika kita sudah tidak mampu lagi. Ketika kita sudah di luar kendali kita. Yesus berkata, I'm in control. Don't be afraid. Look at my hand. Lihat tanganku yang berlubang paku. Aku telah menaklukkan. Ayo nak, dan aku memberikan kuasa itu bersama dengan kamu. Yuk bangkit dan kita ambil kemenangan. Perintahkan kesembuhan, perintahkan kesehatan, perintahkan berkat bagi keluarga saudara. Mari kita berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini, biar boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Dimanapun anak-anakmu berada di dalam self quarantine mereka sendiri-sendiri. Hamba berdoa Bapa, biar hari ini mengingatkan kembali kami. Engkau Tuhan yang masih pegang kendali. Engkau Tuhan yang masih memegang kendali. Dan kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali untuk kami melihat tangan yang berlubang paku. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus Kristus diberikan kepada anak-anak-Mu. Kuasa yang sama yang Kau berikan
pada hari ini akan membuat kami bangkit kembali. Saudara, biar hari ini saya diingatkan satu pujian, karena salib-Mu kita hidup, karena salib-Mu kita menang, dan karena salib-Mu kita ini berkuasa. Amin saudara. Biar pujian ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Dimanapun Anda berada hari ini, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran ini, saya cuma ingin mengingatkan, jangan menangis. Tuhan sedang pegang kendali. Jangan menangis dan jangan takut. Aku berkuasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan Tuhan dengan satu pujian lama yang dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Ken Henry. Saudara, lagu pujian ini menjadi lagu yang belakangan ini menjadi satu rema yang hidup buat saya. Dan kemarin pada perayaan Jumat Agung, saya mengajak jemaat untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengingatkan begini, I have loved you with an everlasting love. Hari ini ketika saudara sedang takut, ketika saudara sedang hancur hati, Tuhan mau katakan, kalau nyawaku aja tidak kutahan, apalagi yang lain. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Satu kata-kata Yesus setelah dia bangkit, dia ngomong ke murid-muridnya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali lagi mari saya ajak kita menghampiri Tuhan dengan pujian ini. Biar pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Bapa. Biar pagi ini pujian ini boleh menjadi rema. Thank you Jesus. Thank you Lord. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Thank you, Jesus. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Tangkap pesan Tuhan hari ini. Jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Bangkitlah dengan percaya. Aku telah menaklukkan segala sesuatu. Ambil kemenangan itu, berjalan bersama dengan aku. Terima kasih Bapa, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini biar boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Dimanapun anak-anakmu berada di dalam self quarantine mereka sendiri-sendiri. Hamba berdoa Bapa, biar hari ini mengingatkan kembali kami. Engkau Tuhan yang masih pegang kendali. Engkau Tuhan yang masih memegang kendali. Dan kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali untuk kami melihat tangan yang berlubang paku. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus Kristus diberikan kepada anak-anak-Mu. Kuasa yang sama yang Kau berikan pada hari ini akan membuat kami bangkit kembali. Saudara, biar hari ini saya diingatkan satu pujian, karena salib-Mu kita hidup. Karena salib-Mu kita menang. Dan karena salib-Mu kita ini berkuasa. Amin saudara. Biar pujian ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Dimanapun Anda berada hari ini, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran ini, saya cuma ingin mengingatkan, jangan menangis. Tuhan sedang pegang kendali. Jangan menangis dan jangan takut. Aku berkuasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan Tuhan dengan satu pujian lama yang dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Ken Henry. Saudara, lagu pujian ini menjadi lagu yang belakangan ini menjadi satu rema yang hidup buat saya. Dan kemarin pada perayaan Jumat Agung, saya mengajak jemaat untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengingatkan begini, I have loved you with an everlasting love. Hari ini ketika saudara sedang takut, ketika saudara sedang hancur hati, Tuhan mau katakan, kalau nyawaku aja tidak kutahan, apalagi yang lain. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Satu kata-kata Yesus setelah dia bangkit, dia ngomong ke murid-muridnya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali lagi mari saya ajak kita menghampiri Tuhan dengan pujian ini. Biar pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Bapa. Biar pagi ini pujian ini boleh menjadi rema. Thank you Jesus. Thank you Lord. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Thank you, Jesus. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Tangkap pesan Tuhan hari ini. Jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Bangkitlah dengan percaya. Aku telah menaklukkan segala sesuatu. Ambil kemenangan itu, berjalan bersama dengan aku. Terima kasih Bapa. Bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Paskah saudara, selamat mengalami kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Ibu Ruth Julia. Terima kasih buat Bu Ruth yang sudah menyampaikan firman-Nya. Saya percaya
Pelayanan Burut akan terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Seperti biasa kita akan menabur atau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita tidak bisa memberi secara langsung, tapi akan dilakukan secara online melalui akun yang ada di Warta Saudara. Atau saudara bisa minta akunnya di saya sama Pak Ali. Pengumuman saudaraku, ibadah minggu depan tanggal 19 April jam 10.30 kita tetap akan lewat YouTube Live Premier. Secara online akan dilayani oleh Pastor Romano Formaggio yang akan dilakukan di dalam bahasa Inggris. Akan dimasukkan subtitle di dalam bahasa Indonesia. Pelayanan iCare Fellowship, iCare Family, juga Youth Care akan dilakukan masih secara online melalui Zoom. Saudara bisa menghubungi Pak Ali atau Daniel Suryadi sebagai koordinator. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan atas kami, memberikan kami ketenangan atas jiwa kami. Kami percaya Engkau sudah mengalahkan maut ya Tuhan. Kami percaya setiap krisis apapun dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan sudah memberikan roh yang pemenang. Engkau sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya di dalam Yesus selalu ada kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita walaupun kami tidak bertemu dan beribadah secara langsung Tuhan. Walau hanya secara online ya Tuhan. Tapi kami tetap merasakan sukacita yang melimpah. Kami tetap merasakan urapan Tuhan. Kuasa Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Sebelumnya kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk Australia, terutama untuk krisis yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia ini Tuhan. Krisis corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, angkat Tuhan wabah ini Tuhan, angkat pandemik ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan boleh turun atas kami semua. Boleh menjamah kami semua ya Bapa. Sehingga kami boleh beroleh pengampunan. Kami boleh beroleh kemurahan Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, minta ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Selamatkan kami. Selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya juga untuk Australia, untuk jemaat-Mu juga kami percaya kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk rekan-rekan kami yang sakit Tuhan, jamah. Berikan kesembuhan ya Bapa. Yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka, masalah keuangan atau krisis atau pekerjaan, kami berdoa Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan memberikan kami providence, penyediaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah kasih karunia, kemurahan, kuasa dari Allah dari tempat maha tinggi, kuasa kebangkitan itu sendiri boleh menjamah kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kuasa kebangkitan. Kami boleh dibangkitkan, kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan atas setiap kesalahan, kelemahan, kekalahan kami pada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Allah boleh menjamah kehidupan kami. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah di dalam nama anak-anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus,
Allah di dalam Roh Kudus memberkati kita mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Easter. God bless you.